Selamat malam, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penekanan warta gereja yang pertama berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah Natal tanggal 25 Desember 2021 diatur sebagai berikut. Ibadah Natal di Elim Puspanjolo pukul 7 sampai 8, blok 1 dan blok 6. Pukul 9 sampai pukul 10, blok 2 timur, blok 2 barat, dan blok 3. Ibadah Natal di Elim Kalibanteng pukul 7 sampai pukul 8, blok 4 dan blok 5. Pukul 9 sampai pukul 10, blok 7 dan blok 8. Adapun ibadah Natal di Pepantan Ringin Telu pukul 7 dan di Pepantan Dawung pukul 7. Berikutnya, penyelenggaraan ibadah Minggu tanggal 26 Desember 2021, ibadah tahun baru 1 Januari 2022 dan ibadah Minggu 2 Januari 2022 diatur sebagai berikut. Ibadah di Elim Puspanjolo pukul 7 sampai pukul 8, blok 1, blok 2, blok 3 dan blok 6. Pukul 17 sampai pukul 18, remaja dan pemuda serta bagi warga gereja yang belum sempat beribadah pagi, kecuali ibadah tahun baru dilaksanakan 1 kali saja. Demikian penekanan warta gereja. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki panggilan beribadah. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang berdiam di bawah bayang-bayang maut, terang telah datang. Yesus Kristus adalah kehidupan kita dan terang kita. Dalam nama Kristus, selamat datang. Dalam anugerah Kristus, marilah kita menyembah Tuhan. Marilah kita pergi sebagaimana kita ada untuk melihat apa yang telah terjadi. Marilah kita pergi bersama para gembala. Marilah kita pergi menemukan Dia yang telah dinyanyikan para malaikat. Marilah kita pergi bersama mereka yang miskin di dalam roh dan secara jasmani mereka. Marilah kita pergi dengan mereka yang tertindas dalam kehidupan. Marilah kita sambut Sang Raja yang merapuh, dilahirkan di kandang ternak dan diletakkan dalam palungan. Marilah pergi dengan sahabat dan kaum keluarga kita. Marilah pergi dengan tetangga dan orang-orang asing. Marilah pergi dengan semua anak Allah. Marilah kita pergi dan menemukan Dia yang telah menuntun kita memasuki kerajaan Allah. Mari datanglah, marilah kita pergi kepada Sang Bayi Betlehem. Mari datanglah, sembahlah Dia. Kristus Tuhan kita. Di malam gelap sunyi senyap
Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita mengkhususkan ibadah di malam Natal ini dengan mengaku dan percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita datang dengan penuh sukacita seperti gembala yang menuju ke kandang, serta berjumpa dengan bayi Mesias yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Malam ini kita merayakan Allah yang merapu dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia di palungan yang kotor dan dirayakan bersama para gembala, membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun cinta Yesus Sang Raja Damai merengkuh dan memulihkan. Sambutlah Dia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Seorang anak telah lahir bagi kita. Suatu permulaan yang baru telah dianugerahkan bagi kita. Untuk kasih dan kemurahan-Mu, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah pencipta kami. Engkau berdiam di tengah kami. Engkau memberikan damai-Mu untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saudara yang terkasih, kita memulai dengan pengharapan yang besar dan mimpi yang besar. Kita akan menjadi lebih baik, memperlakukan sesama dengan lebih adil, mengasihi Tuhan lebih mendalam. Namun kini kita datang sekali lagi ke palungan. Kita sadar kegagalan dan kerapuhan kita. Marilah kita mengaku kepada Dia yang telah datang dan membuat hidup kita dapat diperbaharui. Ya Tuhan yang telah datang bagi kami, ampunilah kami. Sewaktu hidup kami yang penuh bayang-bayang kegelapan, menjadikan terang-Mu di dalam hidup kami kabur dan pucat.
Jadikanlah hati kami menjadi palungan bagi putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah hadir di dalam kehidupan kita semakin menguatkan kita karena firman-Nya memberitakan kepada kita agar kita terus bersukacita, bahkan kesukaan kita harus kesukaan yang besar di dalam menyambut Sang Juru Selamat. Inilah anugerahnya yang diambil di dalam Injil Lukas 2 ayat 10-12 yang demikian firman-Nya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan di hari yang penuh sukacita ini, di malam Natal ini. Namun sebelumnya, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji dan syukur karena Engkau yang telah menjadi Raja bagi dunia ini. Engkau yang telah hadir di dalam kehidupan kami, yang senantiasa kami sambut di dalam sukacita dari hari lepas hari. Sebagaimana sukacita di malam hari ini, kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan sukacita di dalam malam Natal ini, di sukacita Natal ini dengan penuh pengharapan di hari-hari yang akan kami lalui. Untuk itu Bapa, kami memohon kehadirat Tuhan dengan penuh kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, menguatkan kami, mengingatkan kami bersama untuk terus berperkara dalam kehidupan kami, untuk terus mewujudkan kehidupan kami menjadi lebih baik, sebagaimana Engkau yang mau dan hadir di dalam kehidupan kemanusiawian kami yang merapuh ini. Engkau yang telah hadir sebagai wujud manusia, merapuhkan, bahkan memberikan teladan di dalam kehidupan kami. Berkati Bapa-Bapamu yang hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Berkati di dalam setiap kami yang membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu ini. Kiranya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan di dalam ibadah di hari ini diambilkan di dalam Injil Lukas 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Yang demikian bunyi firman-Nya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih, dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah di malam sukacita Natal ini. Tentu dan seharusnya kita memiliki semangat karena di tahun 2021 ini kita dapat merayakan malam Natal ini dengan penuh sukacita, walaupun kita tidak bisa tatap muka. Namun ada hal yang menarik ketika kita bisa bersama beribadah di malam Natal, lebih mendalam, lebih terasa begitu harmonis di dalam keluarga. Saudara-saudara, tema kita di malam Natal ini mengajak kita bersama, mengingatkan kita bersama tentang momen Natal yang seharusnya menjadi sukacita bersama di dalam kehidupan kita. Dan tema kita pada malam hari ini yaitu Sang Raja yang merapuh. Sang Raja yang merapuh. Tentu tema ini jarang kita dengar. Tentu tema ini menjadikan kita bertanya-tanya, Sang Raja ini siapa? Sang Raja ini adalah Tuhan Yesus. Sang Raja ini adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tapi mengapa kok bisa rapuh? Mengapa tema kita mengajak dan melihat tentang kerapuhan? Kenapa Sang Tuhan kita itu merapuh di dalam kehidupan umat manusia? Saudara-saudara, kita belajar bersama tentang bagaimana kehidupan Natal, bahkan sukacita Natal di 2 tahun ini seharusnya menjadi sebuah hal yang mengingatkan kita bersama tentang kerapuhan manusia. Dan dari tema itulah kita belajar tentang bagaimana Tuhan Allah yang berhidup di dalam kehidupan manusianya, bahkan Tuhan Allah yang inkarnasi di dalam Yesus Kristus di dalam kerapuhan manusia. Inilah yang menjadi topik utama di dalam tema kita, Sang Raja yang rela merapuh di dalam kehidupan umat manusia. Inilah pula yang menjadi bacaan kita di malam hari ini. Kita menyaksikan bersama di dalam Injil Lukas 2 ayat 1-20 menjadi
hal yang sering kita baca, hal yang sering mengingatkan kita tentang momen Natal dari tahun ke tahun. Namun kalau kita melihat, ternyata di Natal tahun-tahun terakhir ini kita lupa tentang kasih yang ada. Kita lupa untuk membicarakan, bahkan menceritakan bagi anak kita tentang siapa pahlawan dalam kehidupannya, siapa yang berperan aktif di dalam kehidupan anak-anak kita. Bahkan tidak jarang saat ini orang lebih senang yang praktis, bahkan orang lebih senang segala sesuatu yang instan, sehingga lupa arti dari Natal itu. Yang mereka tahu Natal adalah tentang pohon Natal. Yang mereka tahu Natal itu adalah ornamen Natal yang saling membuat semarak dalam kehidupan Natal. Tapi banyak orang Kristen yang lupa bahwa Natal itu mengingatkan kita di mana Tuhan Allah, Sang Allah kita, Sang pemilik hidup kita, mau hadir di dunia ini sama dengan manusia, sama merasakan kerapuhan bagi umat manusia. Sehingga tidak jarang kita sering salah persepsi bahwa Tuhan Allah datang ke dunia itu hanya untuk menebus. Itu memang betul. Tapi ada pesan utama yang lain di mana Tuhan Allah datang ke dunia ini untuk menjadi teladan, untuk menjadi role model, untuk menjadi sebuah contoh bagi kehidupan umat manusia. Bagaimana ia menghadapi kehidupan yang tentu saja tidak bahagia saja, kehidupan yang tidak hanya senang saja, tapi bagaimana umat manusia merasakan kehidupan di tengah penderitaan dirasakan menjadi sebuah berkat tersendiri. Inilah yang dirasakan oleh Maria dan Yusuf. Ia merasakan bahwa berkat-berkat Tuhan yang ia alami ketika di dalam masa pertunangan, mereka harus menghadapi omongan orang saat itu, di mana mereka belum menikah, mereka masih berstatus pertunangan, tapi sudah mengandung. Tentu hal yang berat. Tentu mereka berdua berintrospeksi bahwa ini adalah sebuah hal yang tidak wajar. Ini bukan berkat. Ini bukan sebuah sukacita. Itu jika manusia biasa. Namun di dalam kedewasaan iman pasangan suami istri ini, tapi belum menikah nih, pasangan orang yang mencintai ini, yang saling mencintai walaupun belum terikat dalam nikah, namun ia mau saling membantu, menguatkan, sehingga mereka berdua melakukan perjalanan. Mereka berdua melakukan perjalanan kira-kira 150 km untuk mendaftarkan siapa dirinya dan siapa anak yang dikandungnya. Saudara-saudara terkasih, kedewasaan iman menjadi sebuah hal yang penting dalam kehidupan umat manusia, bahkan bagi kehidupan umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Sehingga ketika menghadapi tantangan dan cobaan, kita tidak menganggap bahwa itu adalah hal yang sangat berat, sehingga kita tidak mau melampauinya. Namun lihatlah Maria, lihatlah Yusuf, ketika mereka mau dengan sungguh pergi dari kota Nazaret di Galilea lalu ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Mereka datang penuh dengan sukacita. Mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh orang, apa yang diperbincangkan oleh orang, tidak mengundurkan niat mereka untuk menyambut sukacita yang dijanjikan oleh Tuhan Allah melalui malaikatnya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Bagaimana dengan kehidupan kita di tengah kerapuhan manusiawi kita? Bisakah kita merasakan sukacita Natal di masa pandemi ini? Bisakah kita merasakan sukacita Natal walaupun banyak hal yang dibatasi? Atau kita menjadi orang yang penuh dengan tuntutan? Kita menjadikan segala sesuatunya karena kesalahan pemerintah, karena kesalahan ABC dan lain sebagainya. Kita mencari kambing yang dihitamkan, atau sering kita mengatakan kambing hitam. Tapi apakah itu yang menjadi pemikiran kita di malam sukacita Natal ini? Tidak.
Tuhan mengajarkan kepada kita di sukacita Natal ini, di sukacita di malam hari ini, untuk melihat bagaimana Tuhan Allah datang di tengah kerapuhan umat manusia. Ia datang tidak beralaskan tempat tidur yang mewah, tapi bagaimana Tuhan Yesus datang di dalam palungan, di kandang domba. Inilah yang menjadi wujud nyata kehidupan Yesus di tengah umat manusia. Yesus tidak hanya sekedar memberikan pengampunan dosa, namun Yesus memberikan kesadaran bagi umatnya untuk terus memahami dan mengerti tentang arti kehidupan di dunia ini, untuk bisa lebih memotivasi diri kita untuk terus berjuang menghadapi tantangan, rintangan, cobaan, bahkan hal-hal yang kita hadapi sendiri bersama keluarga atau bersama dengan rekan kita, dengan penuh semangat yang ada, dengan penuh sukacita yang ada. Lawang Gusti Allah Yesus saja datang di tengah kesederhanaan yang ada, namun ia dapat memberikan contoh, menjadi role model bagi setiap orang saat itu. Bahkan kalau ketika ia dewasa, kita pun tahu bagaimana apa yang ia contohkan, teladan banyak yang ia contohkan, menjadi sebuah contoh bagi hidup kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di tengah sukacita Natal ini, mari bersama kita melihat kembali, mengingat kembali, apakah Natal itu hanya sekedar identik dengan sukacita yang beringar-bingar? Apakah Natal itu identik dengan kita mempersiapkan banyak hal, atribut-atribut Natal? Bahkan pohon Natal yang besar dengan lampu yang semarak dan hadiah Natal yang besar. Namun kita lupa makna dari Natal itu. Kita lupa makna dari kehadiran Yesus di dunia ini. Untuk itu, di momen malam Natal ini, di momen sukacita Natal ini, mari bersama kita merenungkan kehidupan kita. Sudahkah hidup kita berarti bagi setiap orang? Sudahkah kita memberikan hidup kita semakin hidup? Atau kita hanya ikut-ikutan hidup? Mari bersama kita melihat sang contoh hidup kita, sang role model dalam iman kita, yaitu Tuhan Allah yang datang, sang Raja yang datang, sang Yesus yang dilahirkan di dalam kerapuhan. Ia mau merapuhkan sehingga ia bisa mengerti dan memahami makna hidup umatnya. Tugas kita saat ini, kita harus terus bersukacita walaupun badai dan rintangan datang dalam hidup kita. Tugas kita selalu memberikan rasa damai di dalam setiap kehadiran kita dimanapun kita berada. Karena dari situlah Tuhan hadir. Disitulah Tuhan Yesus memberikan contoh dalam hidup kita. Mari terus bersama berbenah, mari terus bersama berperkara dalam kehidupan kita. Karena kita hidup, diberi kesempatan, berarti kita hidup harus bermanfaat bagi setiap orang dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Umat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Marilah bersama kita bersatu di dalam doa syukur. Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji dan syukur karena kasih dan berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kami sehingga tidak terasa kami di malam hari ini merayakan sukacita Natal. Tidak terasa waktu yang terus berjalan mengajarkan kami melewati segala tantangan, rintangan, dan cobaan, bahkan sukacita-sukacita yang telah kami rasakan. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih atas anugerah-Mu yang mengajarkan kami untuk terus hidup di dalam setiap hal yang kami lalui. Terkhusus di dalam kami hidup bersama dengan keluarga kami, dengan setiap kehidupan keluarga besar kami. Tentu kami merasakan sukacita di dalamnya, karena kami memiliki orang-orang yang mencintai kami, dan kami pun juga memiliki orang-orang yang kami cintai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu di dalam keluarga. Terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami, bersama dengan pasangan hidup kami, dengan anak-anak kami, dengan cucu kami, bahkan dengan orang tua kami. Banyak hal yang telah kami lalui, banyak hal yang menjadikan kami semakin memahami akan arti hidup kami. Dan kami pun tidak menyangka segala sesuatu terjadi di dalam kehendak Tuhan, baik di dalam suka ataupun duka. Keluarga kami dapat melalui segala sesuatunya. Engkau menggantikan yang terbaik, Engkau menggantikan rasa duka kami, rasa berat kami di dalam menghadapi tantangan demi tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Namun kami dapat melewatinya penuh dengan sukacita, melewatinya penuh dengan pengharapan, sebagaimana sukacita di malam Natal ini. Sukacita di Natal yang penuh dengan pengharapan yang baru, yang penuh dengan penyambutan, sebagaimana kehadiran-Mu yang mewujudkan, yang menyadarkan kami akan arti kehidupan yang harus kami upayakan. Engkau pun mampu memberikan teladan kepada kami untuk menjadi manusia yang terus memberikan makna hidup di dalam hidup manusia. Berkati kami Bapa, agar kami mampu menjadikan hidup kami terus berjuang di dalam setiap pekerjaan dan usaha kami, untuk memberikan kecukupan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, sebagaimana saudara-saudara kami yang terus berpengharapan dan berusaha di dalam pekerjaan dan usahanya, bahkan di dalam merintisnya dan juga di dalam mencari pekerjaan yang seturut dengan talenta yang telah Tuhan berikan. Berkati Bapa setiap saudara kami, sebagaimana Engkau memberkati anak-anak kami yang saat ini ada di dalam proses pendidikan, baik yang sekolah ataupun melakukan perkuliahan ataupun pendidikan. Tuhan sertai setiap anak-anak kami, agar mereka mau untuk terus berjuang, karena di dalam pendidikannya dapat menjadikannya manusia-manusia yang terus berpengharapan di dalam imannya, bahkan juga di dalam pengetahuannya. Bapa, kami serahkan sukacita malam Natal ini.
Kiranya sukacita ini dapat selalu kami bawa, dapat selalu menjadikan kami hidup berdampingan dengan sanak saudara kami, berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan berdampingan dengan setiap keluarga yang telah Tuhan wujudkan. Berkati kami Bapa dan lingkupilah kami, sebagaimana Engkau memberkati dan melingkupi kehidupan kami yang bergereja di dalam keluarga di Gereja Kristen Jawa Karangayu ini. Berkati kami dan lingkupilah kami, agar kami selalu bersukacita bersama di dalam keluarga kami di GKJ Karangayu ini. Bapa, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami dari hari lepas hari. Kiranya Engkau menyertai kami sebagaimana Engkau mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan yang kita bawa ini kita dasari dari Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan persembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Engkau yang telah memimpin, memelihara di dalam kehidupan kami. Dan terlebih Engkau juga telah memberkati dan mencukupi untuk semua kebutuhan kami setiap hari, melalui pekerjaan dan melalui usaha kami. Dan kami juga menyisihkan sebagian dari berkat-Mu untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan persembahan yang kami bawa ini. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang telah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati supaya persembahan ini dapat dikelola dan dapat dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Ya Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, terlebih seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk seruan kami ini di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dunia kita semakin tercapik-capik oleh berbagai dosa, kejahatan, kemunafikan, dan kekerasan. Kini kehidupan umat manusia berada dalam situasi multi-krisis. Kita semua berada dalam kegelapan dan membutuhkan terang Kristus.
yang memberikan penghiburan dan sukacita yang sejati. Maukah kini kita membuka hati dengan menyambut karya keselamatan Allah dalam inkarnasi Kristus, sehingga sukacita yang sejati dari Yesus Kristus yang mewarnai tiap langkah ziarah iman kita. Ya terang Allah, bimbinglah jalan kami, sukacita dari Allah, penuhilah hati kami, damai dari Allah, ubahlah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan di dalam sukacita Natal ini. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyambut sukacita tahun baru 2022 di dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.